Pertama-tama kami ucapkan salam Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, langsung saja kita perkenalkan nama anggota kelompok kita. Pertama, nama saya Kadek Putra Bawah, nomor absen 10 dari kelas TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Niputu Diartasta Dewi, nomor absen 30 dari kelas 10 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Nikade Aryani Safina Febrianti, nomor absen 25, kelas 10 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Bagas Sakaji dari kelas 10 STKJ 1, nomor absen 1. Baik, langsung kita mulai presentasinya. Next. Ya. Pada hari ini kami akan dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi energi listrik pada mata pelajaran sistem komputer. Next. Bagan-bagan. 1. Penjelasan materi. 2. Isi materi. 3. Penutup. Nah, next. Materi energi listrik. Penjelasan. Istilah energi listrik sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, seperti energi panas, cahaya, kimia, dan gerak. Sifat energi ini diantaranya tidak memiliki bentuk dan tidak berwujud, maupun berwarna, tetapi keberadaannya dapat dirasakan seperti temperatur tinggi, gerakan dorongan, dan listrik. Adapun pengertian sumber energi listrik adalah sebagai sesuatu yang menghasilkan energi seperti matahari, angin, cahaya, dan kimia. Dengan demikian dalam pemberian nama sering dilekatkan pada sumber yang menghasilkan energi seperti sumber energi matahari, energi angin, energi gerak, dan energi panas. Sumber energi dapat dibagi menjadi 2. Lanjut. Penjelasan lebih lanjut. Pada dasarnya teori energi listrik bermula dari penemuan Thales Yunani sekitar abad ke-6 sebelum Masehi yang melakukan percobaan terhadap batu amar yang digosok-gosokkan pada kain wol. Batu tersebut memiliki kemampuan dalam menarik benda-benda kecil yang berada di dekatnya. Penemuan tersebut menjadi titik awal pengetahuan manusia tentang energi listrik. Sama halnya energi percobaan menggosok-gosokkan penggaris dalam kurung mika ke permukaan rambut manusia. Ketika didekatkan pada serpihan kertas dalam potongan kecil, mengakibatkan kertas tertarik ke permukaan penggaris tersebut. Konsep tersebut terjadi karena atom rambut dalam kurung bermuatan negatif mengalir ke permukaan penggaris sehingga menjadikan gaya tarik bagi serpihan kertas tersebut. Next. Berdasarkan percobaan di atas, keadaan ini disebut sebagai listrik statis atau listrik yang partikel-partikel positif maupun negatif tidak mengalir ketika pergerakan antara dua benda yang memiliki muatan listrik secara beraturan akan membuka arus muatan listrik yang disebut energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang bersumber dari muatan listrik yang membentuk pola medan listrik statis dan mengalirkan elektron-elektron dalam jumlah tertentu melalui konduktor. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konsep kerja energi listrik. Lanjut. Konsep kerja energi listrik
ada 4 macam. 1. Potensial listrik, 2. Benda potensial, 3. Kuat arus listrik, 4. Daya listrik. Lanjut. Potensial listrik. Jika sebuah benda mempunyai sejumlah elektron yang sama banyaknya dengan jumlah proton, benda tersebut memiliki potensial listrik netral. Yang kedua, yang ke B, namun jika jumlah proton tersebut besar dari jumlah elektron, benda tersebut memiliki potensial listrik tinggi. Yang terakhir, sebaliknya, jika jumlah elektron lebih besar dibanding proton, dapat dikatakan benda tersebut berpotensial rendah. Lanjut. Contoh gambar pada gambar di samping. Ini contoh perbedaan potensial listrik ya, yang A dan yang B. Lanjut. Yang kedua ada potensial. Ketika dua buah benda dihubungkan satu sama lain, yang salah satunya berpotensial rendah, sedangkan yang lain berpotensial tinggi, akan menimbulkan perbedaan potensial. Satuan untuk mengukur beda potensial adalah volt. 1 volt merupakan besaran energi 1 joule yang diperlukan untuk menghantarkan 1 kolom muatan listrik dari sebuah benda ke benda lainnya. Istilah beda potensial sering dikenal dengan istilah tegangan. Lanjut. Tiga, kuat arus listrik. Pada dasarnya, elektron akan bergerak menuju benda yang memiliki potensial tinggi. Pergerakan elektron dapat dilihat pada gambar berikut. Berikut adalah contoh pergerakan elektronnya. Proses perpindahan elektron dari titik berpotensial rendah ke titik berpotensial tinggi disebut sebagai arus elektron. Titik potensial rendah selanjutnya disebut sebagai kutub negatif, sedangkan titik berpotensial tinggi disebut kutub positif. Adapun muatan positif bergerak dari kutub positif ke kutub negatif dalam satuan kolom selama waktu tertentu disebut sebagai arus listrik dengan rumus L sama dengan Q per T. L sama dengan kuat arus listrik, Q sama dengan muatan listrik, T sama dengan waktu atau S. Jika dilihat arahnya, arus listrik dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu sebagai berikut. Arus listrik searah atau direct current. Arus listrik searah merupakan tipe arus listrik yang memiliki besaran yang konstan, bergerak searah secara tetap, biasanya digunakan untuk peranti listrik berdaya kecil. Sumber tegangan listrik bertipe DC dapat dijumpai dalam peralatan listrik seperti aki, baterai, dan generator. B. Arus listrik bolak-balik atau alternating current. Arus listrik bolak-balik merupakan jenis arus listrik yang memiliki besaran dan arah arus listrik yang berubah-ubah secara bolak-balik dalam satuan waktu. Perubahan arah arus setiap detik disebut frekuensi AC dalam 1 Hz. Next, 4. Daya listrik. Daya listrik memiliki pengertian jumlah energi listrik yang diperlukan untuk mengoperasikan sebuah peralatan listrik dalam waktu 1 detik. Next. Rumus daya listrik adalah P sama dengan VL. Keterangan P sama dengan daya listrik atau W, V sama dengan tegangan listrik atau V, L sama dengan kuat arus listrik atau A. Next. Sedangkan besarannya konsumsi energi listrik yang digunakan untuk menyalakan perangkat listrik dalam rangkaian waktu tertentu mempunyai rumus sebagai berikut. W sama dengan P/T.
keterangan W sama dengan energi listrik atau J, P sama dengan daya listrik atau W, dan T sama dengan waktu atau S. Next. Rumus hubungan antara daya listrik dengan energi listrik selanjutnya dapat ditulis sebagai berikut. W sama dengan VLT. Next. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bila ada salah kata atau mengulangi kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Akhir kata, kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.